Aku mau ganggu keluargaku. Kakak bisa bayangin, mungkin keinginan terbesar kalian adalah ketemu lagi dengan orang tua kalian. Seumur kalian, itu keinginan terbesar kakak. Tapi kakak nggak bisa. Karena orang tua kakak sudah ada di tempat yang lebih baik. Sama seperti kebanyakan dari orang tua kalian. Dan itu membuat kakak jadi takut untuk punya keinginan. Sampai sekarang juga masih suka begitu sebenarnya. Tapi lama-lama kakak belajar. Masalahnya bukan di hidup tanpa keinginan, tapi bagaimana kita menerima keinginan yang gak kita dapat, supaya kita dapat kebahagiaan yang kita mau. Kakak sadar bahwa kakak memang gak bisa ketemu lagi sama orang tua kakak. Tapi kakak ternyata masih bisa kok mendapatkan kebahagiaan keluarga. Seperti yang selalu dibilang ibu kepala kita yang paling baik ini, yang kakak baru ngerti sekarang. Aku bahagia bukan karena ingin. Tapi aku ingin karena bahagia. Makasih ya, bye-bye. Jaga diri kamu baik-baik ya. Iya, ibu juga ya. Ibu, aku pamit dulu ya. Masih payung ya, Bu? Nanti aku gabungin dua acara itu di sini. Selamatan rumah sama selamatan merger. Undang bos-bos itu. Aku lupa betapa besarnya rumah ini. Karena kamu baru kesini sekali. Nanti lama-kelamaan kamu akan lihat sendiri kok. Ini rumahnya nggak besar-besar banget. Aku tuh nggak datang bukan karena aku nggak suka, tapi karena aku nggak setuju. Tetap berat sebenarnya buat tabungan kita, walaupun pemiliknya kasih harga rendah. Peningkatan selalu diikutin dengan visi. Kalau kita bisa lihat diri kita lebih besar, kita akan jadi lebih besar. Tolong lukisannya, takut jatuh. Gimana, Mah? Udah lihat-lihat? Menurut Mama sih bagus banget, sayang. Bagus, tapi kurang rapi. Tapi Papa bener sih. Setiap rumah jadi bagus sebenarnya ya nyonya rumah. Rumah sebagus apapun bisa jadi jelek kalau nyonya rumah nggak bisa rawat. Udah, Mah? Udah lihat? Kita pulang yuk. Gimana kalau kita makan dulu? Sekalian rayain kecil-kecilan. Papa Mama nggak bisa datang ke selamatan kan? Papa yang nggak bisa datang. Ada janji sama teman bisnis. Mama jadi harus temenin. Sehat anakmu? Sehat, Mah. Kapan ke dokter lagi? Minggu depan. Udah masuk 6 bulan. Udah harus setiap minggu. Coba kalau papa mamamu masih hidup, mereka pasti lega lihat kamu menikah sama Roy. Ibu Asti udah tahu soal Roy. Itu aja udah cukup kok buat aku.
pasti dia juga lega lihat kamu sama Roy. Apalagi kamu tak tinggal di rumah sebesar ini. Bagus buat panti asuhannya kalau ada lulusan yang sukses. Gitu-gitu mama juga tahu Amara pinter. Bisa lihat bibit unggul. Kalau bener Roy bibit unggul. Ya. Papa paling bisa. Kalau bercanda suka kelewatan. Rumah kita yang kemarin tuh enak tahu. Keluar dikit langsung banyak makanan. Coba di sini. Udah 3 tahun menikah. Mama kamu masih aja gak suka sama aku. Baru 3 tahun menikah. Kasih dia waktu. Namanya juga ngelepas anak satu-satunya. Ntar, kalau udah punya cucu juga pasti beda. Bibit unggul. Udah 20 tahun aku jadi anak orang itu. Masih aja gak suka sama aku. Padahal aku gak pernah bikin salah apa-apa sama dia. Tapi semenjak mamaku ketemu sama orang itu, aku selalu ngerasa sendiri. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi sekarang kan kamu gak sendiri lagi. Kamu punya tim baru. Bangun pemalas. Kalau para bos itu tahu kamu jam segini belum bangun. Ini apaan sih? Ada di meja ruang tamu? Aku ketemu kemarin slip di sofa kayak pajangan pemilik lama. Hari ini ngapain aja? Ada janji sama Pak Haris. Mau tawarin portal baru. Aku gak mau sayang, cuma berhenti di satu portal. Kamu tahu kan, aku cuma sayangnya sama kamu. Oh ya? Terus kalau sayangnya sama aku, cilanya sama siapa? Bisa nggak sih? Jangan ngerusak momen romantis yang lagi aku bangun. Aku mau siapin makan supaya kamu gak telat. Itu baru romantis. Bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Roy! Doain gue, Gre. Gue udah ngomong sama papa kok. Gue bilang kok ide lu tuh fantastis banget. Thank you. Besok lo datang kan? Gue mau kenalin lo sama Amara. Besok ya? Pak Roy. Nunggu apa?
Kalau produk bio itu kita tahu, produk masa depan. Dan saya jamin hak patennya bisa langsung menjadi milik perusahaan. Nggak ada ruginya. Iya, saya sudah baca. Idenya bagus. Tapi semua orang bisa mikir ide bagus, Pak. Pertanyaannya adalah apa bisa jadi produk yang bagus? Kita nggak mau ide bagus tapi proyek buang uang. Kalau dilihat dari portal yang sudah dibeli sama perusahaan ini, saya sebenarnya sudah menunjukkan. Menunjukkan apa? Kamu belum menunjukkan apa-apa sih kalau menurut saya. Tapi karena kita juga pemain baru di digital, dan adik saya sangat menjual portal kamu ke papa, ya udah, nggak ada ruginya. Meskipun PR untuk mengembangkannya akan jatuh ke saya juga. Ibu... Saya tahu rumah ini sudah jadi milik kamu. Tapi apa boleh saya masuk untuk melihat-lihat? Saya nggak terlalu banyak rubah, Bu. Saya suka rumah ibu apa adanya. Mungkin saya meminta izin untuk bikin perubahan di kamar anak. Kalau boleh. Kamu lakukan apa yang kau mau. Rumah ini bukan milik saya lagi. Apa ada yang aneh dengan rumah ini? Yang aneh gimana maksudnya? Saya mau minta tolong. Ada barang saya yang tertinggal di rumah ini. Kalau kamu ketemu, tolong kembalikan ke saya. Bentuknya seperti tangan. Dan... Oh, yang tangan cakar itu, yang dari kayu. Ada suami saya baru ketemu kemarin. Di mana cakar itu sekarang? Mungkin disimpan sama suami saya. Soalnya tadi saya lihat nggak ada di kamar. Tapi saya bisa tanyakan nanti pas dia pulang kerja. Mau saya kirimkan ke ibu atau... Saya ambil besok. Pak Adam. Roy? Kamu? Kalau boleh, saya minta tolong untuk dipikirin lagi, Pak, mengenai proposal saya. Saya yakin bisa jalan. Kalau Pak Haris dan Pak Adam kurang berminat, saya mungkin terpaksa harus nyari pendanaan lain. Sayang, Pak, kalau bisa kita selalu sukses bareng. Ya kalau gitu cari tempat lain aja. Nggak masalah. Oh iya. Selamat buat rumah barunya. Besok datang ya, Pak, selamatannya. Saya harap kita bisa ngobrol lagi. Kebetulan saya nggak bisa. Pak Haris juga nggak bisa. Kalau adik saya emang nggak mau. Takut ketemu saingan.
Baru pulang. Roy. Iya. Meetingnya agak lama tadi. Hai. Udah makan? Kok kelihatan capek banget kamu? Oh iya, hampir lupa dong. Untung kamu bawa pulang. Aku tahu ini punya siapa. Punya siapa? Ya kamu bilang, ini barang milik lama kita. Tadi datang nanyain, katanya kalau ketemu, tolong kembaliin. Aku bilang ada di kamu. Besok, kalau kamu gak ada apa-apa, kamu temenin aku ya. Dia bilang mau ngambil besok, tapi kamu lihat besok deh. Tapi kamu ingat kan, Ejen itu cerita apa tentang dia? Cuma waktu dengar kita punya cakar itu aja, baru ada semangatnya. Apapun yang kau inginkan, inilah jawabannya. Penghormatan, kekayaan, ketenaran. Ku serahkan tangan saktiku. Banyak orang bebas nikmati, tapi berhati-hati. Satu orang mulai satu. Jangan ada penguasaan, banyak orang dan banyak tangan. Itu tujuan yang berkuasa, jadi gunakan, puaskan hati. Janganlah khawatir, jiwamu aman dalam tanganku. Saya ambilkan sebentar ya, Bu. Di mana beli pajangannya? Itu pajangannya bentuknya unik. Jadi pasti ada artinya. Di mana belinya? Saya juga mau kalau ada yang mau jual. Saya tidak tahu. Itu barang peninggalan suami saya. Kalau gitu namanya apa? Saya juga mau cari sendiri. Saya tidak pernah tahu namanya apa. Tapi saya menyebutnya cakar monyet. Aduh, Bu, maaf. Barangnya nggak ketemu. Saya lupa taruh di mana. Gimana kalau saya cari dulu, besok saya kabar Ibu. Kalau begitu saya kembali besok. Tolong dicari.
biar saya beli cakar ini. Kebetulan saya suka sama cakar ini. Kembalikan cakar itu. Barang itu tidak dijual. Dan itu milik almarhum suami saya. Saya tahu dari mana ini milik almarhum suami Anda. Untuk apa saya bawa? Roy, kan kita nggak pakai juga. Biar saya pinjam beberapa hari. Supaya saya bisa tanya sama orang ini beli di mana. Apa nggak kasih aja sih? Kan kita juga nggak tahu. Bu. Aku mana pesta sebentar lagi mau dimulai. Kamu masih bisa mikirin pesta? Ya harus. Aku terus terang juga nggak mau sayang. Tapi udah telat buat kita batalin undangan. Bisa kamu bayangin orang datang terus ngeliat ada polisi di rumah ini? Gimana? Tolong kasih kita waktu. Aku butuh waktu supaya kita nggak salah langkah. Kamu lihat sendiri kan ini kecelakaan. Aku nggak mau hidup kita hancur cuma gara-gara orang nggak bisa percaya itu. Dia tadi ngomong sesuatu tentang cakar ini. Tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Minta cakar tolong saya, itu yang dia bilang tadi. Apa maksudnya itu, Roy? Ya, aku rasa ada sesuatu sama cakar ini. Aku dengar dia bisa ngabulin 3 permintaan. Dengar dari siapa? Bukan siapa-siapa, cerita konyol. Aku harus lebih cari tahu lagi. Kita minta aja sama dia. Kalau emang benar apa yang kamu bilang, kita jadikan aja itu permintaan pertama kita. Kita mau tahu semua tentang cakar ini. Kalau itu aja nggak bisa, jangan kan yang lain. Saya mau tahu segalanya tentang cakar ini. Kenapa? Cakar itu megang tangan aku. Maksudnya? Cakar itu megang tangan aku, sayang. Roy, aku nggak suka di sini. Ayo kita pulang.
Makasih banyak ya udah sempetin datang. Makasih Mbak, makasih ya Mbak. Ya. Terima kasih ya. Ini apa kabarnya aku ceritain. Mas, iya nggak apa-apa. Makasih udah sempetin datang ya. Makasih ya. Hai. Makasih Pak udah sempetin datang Pak. Iya. Akhirnya sampai. Hujan di luar. Iya, cuacanya. Pak, ini Amara istri saya. Dia yang setupin semua. Pak, makasih udah datang. Ya. Iya Pak, semua udah pada datang. Nanti saya nyusul. Oke. Hai sayang, mama kamu di mana? Jangan naik kak, setannya jahat. Bukan setan, itu PRT kakak lagi di atas. Ya bu? Bi, temenin saya ke atas ya. Oh, Kak, jangan naik. Nggak ada apa-apa kan, Bu? Bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf sekali sih barusan ngecek listriknya, ternyata skringnya putus. Mohon maaf sekali kalau emang ternyata kurang nyaman, saya persilakan pulang. Bukan salah kamu, Roy. Nggak apa-apa. Ti, ambilin santer di laci kamar saya. Panggil Bapak dulu aja, Bu. Papa lagi nemenin tamu ya, cepetan.
Ayo kita pergi dari sini. Sesuai permintaan kalian. Apa yang kalian mau tahu? Tugasku memberitahu. Apa sebenarnya Cakar itu? Kau sudah tahu. Tiga permintaan. Siapa perlu lebih dari 3? Permintaan apapun. Apa yang akan terjadi setelah kita minta 3 permintaan itu? Permintaan kalian selesai. Apapun yang kau inginkan, inilah jawabannya. Penghormatan, kekayaan, ketenaran, serta tangan sakit, bebas nikmati. Mulai satu. Jiwamu aman dalam tanganku. Buka kotak ini. Tugas kamu sudah selesai. Pergi! Buka! Tolong! Tolong! Ayo cepat pergi! Apa? Kotaknya mana? Kotaknya mana? Iya. Sayang! Bantuin! Awas! Saya minta semua setan meninggalkan kami. Apa kamu mau kita tinggal di tempat lain malam ini? Permintaan aku ke Cakar itu udah melindungi kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan Cakar ini? Mau kemana, Bu? Ti, Ibu mau kemana? Saya nggak mau main-main dengan apapun yang jahat.
Kamu dengar sendiri kan tadi? Cakar ini akan menjebak dan menghancurkan orang. Selama ini ada, kita akan selalu tergoda. Lebih baik dibuang, biar gak menjebak siapapun lagi. Ibu saya sakit. Saya cuma mau minta kesembuhan ibu saya. Cuma itu satu-satunya harapan saya. Setelah itu, ibu boleh buang sejauh-jauhnya. Tolong saya, Bu. Makasih, Bu. Saya minta ibu saya sembuh. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau inginkan. Inilah jawabannya. Apapun yang kau inginkan, inilah jawabannya. Jangan, itu cincin kawin saya. Rai, tolong Rai. Aku belum dapat pembantu. Tapi dalam 1-2 hari aku akan order online. Sampai kita dapat. Mama juga akan bantu. Ya.
Tidur sayang yuk. Dokter bilang kan kamu harus banyak istirahat. Kamu nggak harus di sini. Maksud kamu? Kamu dengar apa kata dokter kan? Ovum aku udah rusak. Aku nggak akan bisa kasih kamu keturunan. Kamu tahu kenapa aku nikah sama kamu? Begitu kamu lepas dari panti asuhan itu, kamu berjuang sendiri. Kuliah, sambil jadi guru les di tempat itu. Ketemu sama aku, guru les senior yang cupu. Jadi aku gak peduli apa kata orang. Bahkan mamaku sendiri. Karena buat aku, kamu yang terbaik. Kita harus buang cakar itu. Tapi setelah dia nolongin kita, Dia nggak akan nolong kita, Roy. Iblis atau siapapun yang membuat cakar itu justru itu tujuannya. Menjebak siapapun yang mengambil jalan pintas. Seolah-olah jawaban masalah mereka tinggal di depan mata. Roy! Jangan. cakar itu satu-satunya harapan kita, sayang. Aku nggak pernah peduli sama apa kata orang. Tapi apa kamu sendiri nggak mau punya anak? Kamu bisa mulai buat kita. Minta di harapan tertinggi kita. Supaya kamu bisa hamil lagi. Lalu aku juga akan minta supaya rencana-rencanaku dibikin berhasil. Setelah itu, kita kubur cakarnya dalam-dalam. Apa kamu gak mencintai aku? Apa kamu gak mau keluarga kita lengkap? Aku nggak mau justru karena aku cinta sama kamu, Roy. Kalau kamu mau aku tahu aku memiliki istri yang sangat mencintai aku. Ini kesempatan kamu untuk kita pakai cakar itu lagi. Aku membuktikan dengan menolak. Saya mau ngasih ini ke Pak Haris. Sekalian kalau ada waktu minta untuk ketemuan juga. Haris lagi meeting. Saya tunggu nggak apa-apa. Haris meeting sampai malam. Kalau ingin bertemu, biar nanti saya kabari. Ma?
Hai. Oh, halo. Nih, ambil bolanya. Makasih. Kamu tahu, Mama sempat nguburin Roy. Waktu ayahnya Roy gak tanggung jawab, malah ninggalin Mama. Kakek Roy juga ngusir Mama. Mama takut gak bisa ngurus Roy. Gimana mau beliin susu buat Roy? Buat makan aja gak tahu gimana. Jadi Mama minum obat. Yang Mama tahu itu berbahaya buat janin. Mama masuk rumah sakit. Tapi Roy justru selamat. Suster rumah sakit, Suster Ana namanya, marahin Mama habis-habisan. Kalau emang gak mau sama anaknya, mending kasih orang habis lahir. Jangan sembarangan gugur-gugurin, katanya. Jadi Mama lahirin Roy. Tapi sekarang Mama bersyukur. Waktu itu Mama gagal. Mama gak bisa ngebayangin gimana rasanya kehilangan Roy. Sebenarnya karena itu juga Mama suka sering bermasalah sama kamu. Karena sebenarnya Mama tuh takut kehilangan Roy. Mama minta maaf. Mama cuma mau kamu tahu. Mama ngerti kesedihan kamu. Kakak, jangan dong sakit. Istirahat. Biar sembuh total. Tenang aja. Masih banyak kesempatan buat kamu hamil lagi. Kalau misalnya lo butuh bantuan, jangan segan-segan minta. Gue pasti bantu sebisa mungkin. Sebenarnya ada yang gue perluin sih. Oh ya? Apa? Ngomong aja. Gue butuh bantuan doa. Itu gak usah diminta juga udah gue doain sih pasti. Tapi dalam sebuah cara. Maksudnya? Ini mungkin akan kedengeran sedikit aneh. Cuma dulu pas gue kecil, gue selalu minta apa yang gue mau ke satu mainan gue. Dan banyak kan kejadian. Itu mainan lo. Emang jelek sih. Cuman emang kalau anak perempuan kan biasanya punya mainan Barbie. Kalau gue tuh ya punya mainan ini yang selalu setia nemenin gue. Atau gimana kalau gue nemenin lo aja. Jadi lo minta permintaan, gue di sini nemenin lo. Oke, kalau lo nggak nyaman untuk melakukan ini di sini, nggak apa-apa. Mas,
kita nggak harus di sini. Gimana kalau kita keluar aja? Iya, gue juga nggak bisa terlalu malam sih. Ya udah. Kan lo bilang tadi katanya mau nemenin gue. Ayolah, beneran gak ada apa-apa kok. Tadi lo bilang kalau gue butuh bantuan apa-apa, lo pasti bantuin gue. Iya, nanti gue bilang ke papa. Gue gak butuh bokap lo. Bokap lo gak bisa ngasih apa yang gue mau. Gue tuh cuma minta lo buat nyebutin satu permintaan Cakar ini aja. Gue mau lo keluar dari mobil gue sekarang. Keluar! Sorry. Maksud gue bukan gitu. Keluar! Gue gak akan keluar sebelum lo minta sesuatu. Lepasin. Tolong. Gue cuma minta lo satu permintaan doang. Lo minta satu permintaan, udah begitu doang. Gak susah. Semuanya udah di depan mata, Ingrid. Lo tinggal ngomong. Sebut apa yang lo mau. Minta. Apa susahnya sih? Sorry, gue gak bermaksud. Sorry, gue gak bermaksud. Iya, gue keluar. Tolong bikin saya nasi goreng sama teh ya. Apapun yang kau inginkan, inilah jawabannya. Penghormatan, kekayaan, ketenaran. Ku serahkan tangan saktiku. Banyak orang bebas nikmati, tapi berhati-hati. Roy, udah lama pulang? Belum. Udah tidur lagi, Ma. Mama udah harus pulang. Takut papa mau nungguin. Maafin Roy ya, Ma. Roy belum bisa bikin Mama bangga.
Dia pikir Roy bisa ganti itu semua dengan nunjukin ke mama kalau Roy bisa lebih berhasil dari orang lain. Siapa bilang, Roy? Mama gak perlu lihat kamu lebih berhasil dari orang lain. Kamu anak mama. Udah pasti mama sayang. Bangga pada kamu. Amara! Kenapa sayang? Hah? Amara, ada apa? Kenapa Amara? Ambil air putih. Ambil air putih. Sayang. Kenapa sayang? Sayang, kenapa? Amara. Aku nggak apa-apa, aku cuma mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Aku nggak ingat. Aku cuma mimpi buruk, tapi aku nggak apa-apa beneran. Kamu istirahat lagi. Biarkan dia istirahat, Roy. Dia belum sempat bangun. Istirahat ya sayangnya. Mama sekalian pamit. Biar Mama taruh 2 orang itu di sini sampai kamu sehat. Gak apa-apa sih, Ma. Gak usah. Aku nggak apa-apa. Aku cuma mimpi buruk. Kalau ada apa-apa, aku telepon Mama. Ya? Ya sudah. Mama pamit. Mau istirahat ya? Maaf Pak, berita dari Bapak Haris, Pak Roy tidak diperbolehkan naik ke atas. Saya diminta untuk memberikan surat ini kepada Bapak. Nggak beretika sekali cara seperti ini. Ini mau membatalkan atau mempermalukan ya? Maaf Pak, tolong jangan buat keributan. Kalau Bapak ada masalah, Bapak bisa menghubungi ARD kami Pak. Bokap gue orangnya nggak pernah mau rugi. Tapi baru kali ini gue lihat dia rela lepasin sesuatu yang dia udah keluar duit. Gue bilang jangan, malah gue yang dimarahin. Gue minta maaf. Tolong sampaikan untuk Pak Haris, terutama ke Ingrid. Alah, kalau menurut gue malah bagus. Biar adik gue dapat pelajaran. Jadi, apa rencana lo sekarang? Belum tahu. Perlu bantuan gue nggak? Kalau lo nggak keberatan, boleh-boleh aja. Gue pasti bantu. Gue pasti bantu hancurin lo. Gue akan sebar kemana-mana kalau grup Haris batal sama lo karena apa yang lo lakukan sama adik gue. Dan gue akan gunakan semua pengaruh yang gue punya untuk mencegah rencana masa depan apapun yang akan lo lakukan.
kondisi kamu cukup baik. Semua hasil pemeriksaan juga normal. Kecuali HCG kamu. Saya agak curiga sebenarnya mendengar gejala kamu. Maksud dokter? Jadi selamat kalau doa kamu selama ini sudah terkabul. Halo. Selama bersama adanya sama. Kamu benar, ini kamu jatuh. Nggak ada lagi ya kamu mau cerita sama aku? Maksudnya batal. Kenapa? Kita cari cara. Kita pasti bisa atasi. Cakar tuh benar-benar udah hancurin hidup. Aku minta maaf. Malam ini juga kita buang Cakar itu. Jauhin dari kehidupan kita. Cakar itu di mana? Pagi-pagi aku lihat Cakar itu tiba-tiba ada di mobil. Padahal aku nggak taruh di sana. Kenapa sih? Enggak apa-apa. Aku toilet bentar ya. Kalau kita mau buang Cakar itu, ayo kita lakukan malam ini juga. Kamu sebenarnya mau Cakar ini untuk dibuang?
pakai lagi. Kamu nggak ngerti. Apa yang nggak ngerti? Kamu udah pakai cakar ini supaya kamu bisa hamil lagi. Cakar ini udah hidup lagi kan? Ada yang nggak beres dengan kehamilan aku. Roy, kamu masih punya 2 permintaan. Dari mana aku tahu? Roy, kamu masih punya 2 permintaan. Aku cuma minta ini. Aku cuma minta ini, Roy. Saya mau tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kehamilan istri saya. Kamu punya anak lagi. Amara, tolong buka pintunya, Amara! Amara! Tolong hentikan dia. Tolong hentikan dia. Tolong hentikan dia. Aku minta. Tolong aku. Tarik lagi permintaan aku ke cakar itu. Mungkin kamu benar. Kamu gimana caranya bisa hamil lagi kalau bukan karena cakar ini? Mau punya anak setan? Kamu udah minta permintaan kamu. Gimana dengan aku? Kalau kamu mau aku tahu kamu sayang sama aku, ini kesempatannya. Mas, aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Aku nggak kenal kamu. Kalau bener Roy Bibi Tunggul, Gue akan sebar kemana-mana kalau grup Haris batal sama lo karena apa yang lo lakukan sama adik gue. aku mau dicintai semua orang.
Aku janji aku akan mengatasi masalah ini. Aku janji, aku gak akan menyerah. Janji aku gak akan menyerah. Kamu bodoh. Kamu minta apa yang sebenarnya kamu udah dapat. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Silakan. Yuk. Aku duduk ya. Ini bukan salah kamu, Roy. Kamu tetap suami yang baik. Ayo, minum dulu. Nggak harus ada di sini setiap hari. Ya, aku tahu. Tapi si papa minta aku bilang ke kamu, dia mau beli lagi portal kamu. Dan dia mau kamu masuk ke perusahaan. Karena buat dia, kamu itu udah seperti keluarga. Aku harap ini bisa menghibur kamu. Aku gak mau kamu sedih terus. Kalau perlu, main permainan masa kecil kamu, aku mau. Maksud kamu? Itu loh, kebiasaan kamu sama mama kamu yang kamu cerita. Cakar jelek itu. Kalau main itu bisa menghibur kamu, aku mau ikut main. Maksudnya? Ya itu, cara mainnya kayak gitu kan. Pertama aku minta permintaan, habis itu kamu minta permintaan. Ya kan? Masuk.
selama bersama. Apakah sama yang kau jalani dan yang ku alami? Mungkin sejalan. Apakah satu tujuan? Apakah mimpiku seperti yang kau dambakan di hatiku yang terdalam? Apakah kau yang ada atau impian yang lain? Mereka berkata hidup adalah pilihan yang ternyata mempermainkan. Bisakah yang aku inginkan ku genggam dan ku miliki tanpa kehilanganmu? Selama bersama, apakah sama yang ku jalani dan yang kau alami? Mungkin sejalan. Apakah satu tujuan? Apakah mimpimu seperti yang ku dambakan di hatimu yang terdalam? Apakah ku yang ada atau impian yang lain? Mereka berkata hidup adalah pilihan yang ternyata mempermainkan. Bisakah yang aku inginkan ku genggam dan ku miliki tanpa kehilanganmu? Tak mungkin memilih tanpa ada yang terluka. Hancurkan diri atau hancurkan hatimu. Mereka berkata hidup adalah pilihan yang ternyata mempermainkan. Bisakah yang aku inginkan ku genggam dan ku miliki tanpa kehilanganmu?